Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Andriani, NIM 1916010150. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai tukar atau kurs. Judul yang saya ambil dari sini adalah sistem dan kebijakan nilai tukar atau kurs. Pengertian nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga suatu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar NT rupiah terhadap dolar Amerika USD adalah harga $1 Amerika dalam rupiah, atau dapat juga sebaliknya diartikan harga $1 terhadap 1 USD. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing, dapat diformulasikan sebagai berikut. NTIDR atau USD rupiah yang diperlukan untuk membeli $1 Amerika, rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 yen Jepang. Dalam hal ini, apabila NT meningkat, maka berarti rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Sementara itu, untuk suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi atau oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi mengenakan nilai mata uang disebut dengan revaluasi. Sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing disebut devaluasi. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap rupiah, NT USD atau IDR sama dengan dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli 1 rupiah, sama dengan Y yang diperlukan untuk membeli 1 rupiah 5 dengan menggunakan konsep ini. Apabila NT meningkat, maka rupiah mengalami apresiasi untuk nilai tukar, mengembang bebas atau revaluasi untuk sistem nilai tukar tetap. Sedangkan apabila NT menurun, maka rupiah mengalami depresi untuk sistem nilai tukar, mengembang bebas atau devaluasi untuk sistem nilai tukar tetap. Nilai tukar yang dikenakan dalam pengertian sehari-hari sebagai diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal, nilai tukar nominal. Dalam menganalisis nilai tukar, kita juga mengenakan apabila yang disebut sebagai nilai tukar real. Nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif suatu harga-harga di dalam negeri dibandingkan dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar real tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut. Q sama dengan SP atau P, di mana Q adalah nilai tukar real, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri, dan B adalah tingkat harga di luar negeri. Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar real dari 2 negara, yaitu transaksi perdagangan internasional. Suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Dengan demikian, pengukuran nilai real suatu negara terhadap mitra dagangannya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang real terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar di sini, yang pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang jasa, semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar dan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua, faktor aliran modal keluar. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing, dan pada lanjutannya akan
memperlemah nilai tukar. Sistem dan kebijakan nilai tukar. Di sini sebagaimana diuraikan dalam topik faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari ke luar negeri. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu negara dengan negara mitra dagangannya. Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri. Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke satu negara. Namun dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk mendapatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tapi suku bunga real. Dalam suku bunga real tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat risiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Selanjutnya, sejarah singkat sistem moneter internasional. Pembahasan nilai tukar tidak dapat dilepaskan dari sejarah sistem moneter internasional, di mana pada awalnya tujuan membentuk sistem moneter internasional dimaksudkan untuk mempermudah transaksi ekonomi antar negara. Beberapa penulis mempunyai pendapat yang berbeda mengenai dimulainya sistem moneter internasional. Tetapi sebelum standar emas digunakan secara luas pada era tahun 1870-an, telah dikenal standar Billings pada periode tahun 1815 hingga tahun 1873. Penetapan tanggal yang tepat mengenai sistem moneter internasional terdapat berbagai versi sebagai penulis, tetapi penggunaan secara luas standar emas pada era 1870-an sampai 1880-an dapat dijadikan titik awal untuk pembahasan sejarah singkat sistem moneter internasional. Selanjutnya, sistem dan kebijakan nilai tukar. Secara konseptual, apabila tidak terjadi distorsi dalam ekonomi, maka penggunaan standar emas dapat secara otomatis memperbaiki invisible hand, neraca perdagangan suatu negara. Sebagaimana diuraikan pada bagian awal topik ini, prinsip standar emas adalah uang beredar harus dijamin dengan cadangan emas sehingga sistem ini mendorong terjadinya stabilisasi nilai tukar dan harga. Namun sistem ini mempunyai kelemahan khususnya apabila jumlah cadangan emas tidak mencukupi atau terlalu besar. Jumlah cadangan emas yang terlalu sedikit dapat mendorong terjadinya deflasi dan melemahnya kegiatan ekonomi suatu negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.